Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pertama ini untuk mata kuliah kalkulus ya, kita akan bahas mengenai fungsi satu variabel ya, serta limit dan kekontinuan. Oke, baik, kira-kira bahasan yang kita bahas di sini adalah yang pertama konsep fungsi satu variabel, kemudian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma natural, serta limit dan kekontinuan. Oke, yang pertama fungsi satu variabel. Nah, definisi: jika variabel Y bergantung pada variabel X sedemikian rupa sehingga setiap nilai X berpasangan dengan tepat satu nilai Y, maka dapat dikatakan bahwa Y merupakan fungsi dari X ya. Fungsi F merupakan aturan yang menghubungkan output tunggal untuk setiap input. Jika input dilambangkan dengan X, maka output dilambangkan dengan Fx ya. Y sama dengan Fx, di mana Y di sini merupakan fungsi dari X, di mana X ini merupakan variabel independen atau variabel bebas, dan Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat. Domain. Nah, domain merupakan nilai-nilai yang dapat membuat fungsi menjadi terdefinisi. Nah, beberapa syarat yang dapat membuat fungsi menjadi terdefinisi yaitu yang pertama, ketika Y sama dengan akar dari Fx. Ya, di mana di sini ada syarat Fx harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Fx itu merupakan apa? Yang diakarkan ya, fungsi yang diakarkan. Jadi akar Fx ya. Jadi akar Fx, X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan Fx dan Gx ya. Dimana Fx merupakan pembilang dan Gx merupakan penyebut. Nah, di sini ada syarat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0, yaitu Gx tidak boleh sama dengan 0. Yang ketiga, Y sama dengan Fx per akar Gx ya, yaitu syaratnya Gx harus lebih dari 0. Nah, bagian C ini merupakan gabungan dari bagian B ya, tetapi gabungan dari B dan A ya. Dan bagian A karena di sini ada penyebut, di mana penyebut tidak boleh sama dengan 0, sedangkan penyebutnya ini berbentuk akar gitu. Nah, jadi ketika akar Gx ini sebagai penyebut, berarti kan akar Gx tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Tetapi karena penyebutnya ini akar Gx ya, dimana yang di dalam akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti Gx-nya harus lebih dari 0 ya, tetapi tidak sama dengan 0 gitu. Berarti kita ambil yang lebih dari 0 saja. Kemudian yang keempat, Y sama dengan Fx log Gx, dimana Fx ini merupakan basis ya. Jadi ini merupakan fungsi logaritma dengan basisnya Fx. Nah, kalau basis ya seperti ketika kita udah belajar logaritma ya sebelumnya di SMA, udah belajar logaritma, basis itu lebih dari 0 gitu ya. Jadi Fx lebih dari 0. Dan Gx lebih dari 0 juga. Nah, yang di dalam log ini harus positif juga gitu ya. Sedangkan Fx tidak sama dengan 1. Nah, seperti sifat logaritma, kalau ada Fx log Gx, di mana Fx-nya ini basis, maka dia sama dengan log Gx dibagi log Fx gitu ya. Di mana log Fx ini kan merupakan penyebut, di mana penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti log Fx tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Karena log Fx tidak sama dengan 0, berarti kan yang membuat log Fx itu 0 itu kan Fx-nya 1 gitu ya. Gitu. Nah, jadi Fx juga tidak boleh sama dengan 1. Kemudian range merupakan nilai-nilai fungsi yang dipengaruhi oleh domain fungsi.
Teknik untuk mencari range fungsi. Yang pertama, melakukan inspeksi berdasarkan domain, kemudian membuat fungsi X yang merupakan fungsi dari Y, dan memodifikasi fungsinya sampai menemukan nilai maksimum dan atau nilai minimumnya. Berikutnya, langkah-langkah membuat grafik fungsi. Yang pertama, bisa menentukan titik potong ya dengan sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong pada sumbu X ya, sumbu X itu berarti sumbu yang horizontal ya. Berarti untuk menentukan titik-titik pada sumbu X itu berarti kan nilai Y-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusi untuk Y sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa, gitu ya. Sedangkan untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, ya, sumbu Y adalah garis yang tegak, gitu ya. Sumbu yang tegak, ya, sumbu Y, atau garis X sama dengan 0. Jadi kita substitusi ketika X sama dengan 0, itu Y-nya sama dengan berapa. Kemudian menentukan titik-titik bantu. Kita bisa masukkan beberapa titik-titik atau nilai yang lain. Jadi kita substitusi kalau X-nya kita masukkan beberapa nilai, kita cari juga nilai Y-nya untuk masing-masing X tadi. Nah, kemudian diplot ya, di sketsa kurvanya. Atau bisa juga dengan rigid transformation, yaitu tanpa merubah bentuk grafik, tapi hanya merubah posisinya saja. Nah, ini ada transformasi yang pertama, kita gunakan translasi ya. Di sini ada 4 macam ya untuk yang translasi itu dengan menambahkan dan mengurangkan konstanta atau C ya, baik pada fx-nya dan kita tambahkan pada x-nya. Nah, yang pertama Y sama dengan fx tambah C, berarti kita bisa memindahkan grafik yang awalnya itu Y sama dengan fx ya, pergeserannya sebesar C unit ke atas ya. Sedangkan kalau Y sama dengan fx dikurangi C, maka dia memindahkan grafik Y sama dengan fx ya sebesar C unit ke bawah. Nah, untuk Y sama dengan fungsi dari X plus C, jadi ini penambahan C-nya itu C-nya ditambahkan ke X-nya ya. Nah, kalau yang ini kan C ditambahkan ke fx ya. Kalau ini C ditambahkan ke X ya, maka kita memindahkan grafik awal yaitu Y sama dengan fx, tapi sebesar C unit ke kiri. Sedangkan Y sama dengan fungsi dari X kurang C, ini kita perlu memindahkan grafik Y sama dengan fx tadi sebesar C unit ke kanan. Kemudian ada scaling atau penskalaan ya, itu kita misalkan suatu konstanta C itu bernilai lebih dari 1, kemudian untuk memperoleh grafik vertical scaling ya dengan faktor ya sebesar C, yang pertama ini juga ada 4 ya, 4 penskalaan gitu ya, 4 macam persamaan penskalaan ya. Yang pertama Y sama dengan CFX ya. Jadi fx-nya dikalikan dengan C, itu berarti grafiknya dengan merenggangkan grafik Y sama dengan fx secara tegak ya, ke atas ya, secara tegak ya. Direnggangkan ke atas dan ke bawah dengan faktor C. Nah, sedangkan kalau Y sama dengan 1/C kali fx, itu berarti kita memanfaatkan ya, semakin mampat mendekati sumbu X gitu ya, memanfaatkan grafik Y sama dengan fx secara tegak gitu ya. Nah, kemudian penskalaan secara horizontal ya oleh faktor C. Yang pertama Y sama dengan F kali CX, yaitu X-nya dikalikan C. Nah, itu memanfaatkan grafik Y sama dengan fx secara mendatar. Kemudian yang kedua Y sama dengan fx per C, meregangkan grafik Y sama dengan fx secara mendatar atau sumbu Y ya dengan faktor C. Kemudian pencerminan, yang ketiga pencerminan. Jadi pertama apa? Translasi, kemudian penskalaan, dan yang ketiga pencerminan. Pencerminan ini untuk memperoleh grafiknya ya, kita di sini ada 2 yang semuanya dikalikan negatif, yaitu yang pertama dikalikan negatif pada fx-nya, Y sama dengan negatif fx. Nah, kalau transformasinya seperti ini, maka grafik awal Y sama dengan fx itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, contohnya ini ya, ini ada sumbu X yang di tengah ya, artinya sebenarnya ada garis yang di tengah ini. Jadi yang atas Y sama dengan fx, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, jadi
Y sama dengan negatif fx-nya ada di bawah. Nah, sedangkan yang kedua, Y sama dengan fungsi dari negatif X, itu pencerminan grafik Y sama dengan fx-nya terhadap sumbu Y. Ya, jadi, kalau misalkan Y sama dengan fx yang ini, grafik yang ini, maka pencerminannya terhadap sumbu Y, yaitu Y sama dengan f negatif X. Nah, kemudian fungsi inverse, misalkan f adalah fungsi satu-satu. Fungsi dari fungsi f dituliskan notasnya seperti ini, seperti pangkat ya, tapi negatif 1 ya, pangkat negatif 1, bukan berarti seper f ya, tapi ini merupakan notasi untuk fungsi inverse ya, dimana dia merupakan fungsi tunggal yang didefinisikan pada range f ya, dan memenuhi x sama dengan ft ya, maka berarti T sama dengan fungsi inverse dari X ya. Atau bisa dituliskan X sama dengan F dari F inverse-nya X untuk setiap X elemen range F ya. Atau kalau digambarkan kira-kira seperti ini ya. Jadi berbalikan. Jadi F-nya ke sini, F inverse-nya kembali ke sini, arah balik. Nah, jika fungsi F dan G memenuhi dua kondisi ya, yaitu f gx sama dengan x untuk setiap x dalam domain G dan g fx sama dengan x untuk setiap x dalam domain F, maka dikatakan bahwa f merupakan inverse dari G dan G juga inverse dari F, atau bisa dikatakan f dan G ini fungsi-fungsi yang saling inverse. Nah, kemudian grafik fungsi fx dan f inverse x ini simetri terhadap garis Y sama dengan x. Kemudian domain fx sama dengan range dari f inverse x, atau range fx sama dengan domain f inverse x. Fungsi fx punya inverse bila dan hanya bila tidak ada garis mendatar yang memotong grafik fx lebih dari satu titik. Fungsi fx punya inverse bila dan hanya bila fx berkorespondensi salah satu, yaitu bila fx1 tidak sama dengan fx2, maka x1 tidak sama dengan x2. Misalkan interval I ya, yang merupakan domain dari fx dan fx fungsi naik atau fx fungsi turun pada I, maka fx ini punya inverse ya pada interval I. Nah, ini contoh grafik yang fungsi inverse ya. Jadi gambar bagian kiri ini contoh grafik yang bukan inverse. Nah, kalau kita perhatikan y sama dengan x kuadrat, kan gambarnya seperti ini ya. Nah, ini tidak ada garis meter yang memotong grafik fx lebih dari satu titik. Nah, sedangkan yang bagian kiri ini kalau kita perhatikan y sama dengan x kuadrat ini memotong garis mendatar ada di dua titik gitu. Berarti dia bukan fungsi inverse gitu ya. Atau bahasa gampangannya itu dia dikatakan punya inverse kalau dia naik saja atau turun saja, sedangkan yang ini dia turun terus naik. Nah, kemudian gambar bagian kanan, contoh y sama dengan x pangkat 3 ini merupakan fungsi inverse. Jadi setiap y sama dengan x pangkat 3 ini kita potong oleh garis mendatar, maka dia hanya memotong di satu titik ya, tidak ada yang double seperti ini gitu ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita bahas fungsi logaritma natural dan eksponensial natural. Nah, fungsi logaritma natural ya, ini merupakan fungsi logaritma dengan basis bilangan e ya. Atau bisa kita tuliskan ln x atau logaritma natural x ya. Dengan definisi e sama dengan limit untuk x mendekati tak terhingga dari 1 ditambah 1 per x pangkat x ya, atau limit x mendekati 0 dari 1 tambah x pangkat 1 per x ya. Dan ekspansi dari pernyataan ini dapat dilihat dari deret Maclaurin ya. Untuk deret Maclaurin-nya akan kita bahas ya nanti suatu saat ya, tapi sementara diketahui seperti ini dulu. Ln x hanya terdefinisi untuk x lebih dari 0. Jadi kalau kita perhatikan grafik di sini ya, y sama dengan ln x, grafiknya seperti ini, maka dia hanya terdefinisi di sebelah kanannya sumbu y saja, yaitu x lebih dari 0 ya. Jika x antara 0 dan 1, maka ln x kurang dari 0. Oke, kita perhatikan di sini.
ketika X-nya antara 0 dan 1, maka nilai ln X-nya negatif, gitu ya, kurang dari 0, gitu ya, antara 0 dan 1. Ya, sedangkan jika X lebih dari 1, ya di sebelah kanannya X sama dengan 1, maka terlihat bahwa ln X ini positif, ya, lebih dari 0, berada di atas sumbu X, kira-kira ya, kalau dibuat grafik. Sedangkan sifat-sifat fungsi logaritma, di sini ada teorema, jika A lebih dari 0, B lebih dari 0, dan R bilangan rasional, maka ln 1 sama dengan 0, ya. Ln AB sama dengan ln A tambah ln B. Ln A per B sama dengan ln A dikurangi ln B, ya. Ln A pangkat R sama dengan R ln A. Jadi ini sifat-sifat ini sama persis dengan fungsi logaritma biasa, ya. Itu tadi bedanya hanya pada basis, ya. Jadi ln itu merupakan fungsi logaritma dengan basis bilangan E. Nah, kemudian fungsi eksponensial natural tadi, ini fungsi yang satunya lagi ya, eksponensial natural, ya, ini merupakan inverse dari fungsi logaritma natural. Jadi y sama dengan x, ya, yang tadi, ya, fungsi logaritma natural tadi yang ini, ya, grafik fungsinya yang ini. Nah, kalau kita cari fungsi inverse-nya, maka kalau secara grafik, maka inverse-nya itu bercermin pada garis y sama dengan x. Ini cerminnya, sehingga diperoleh inverse-nya yaitu ini. Y sama dengan inverse dari ln x, gitu. Atau x sama dengan ln y. Jadi kalau kita bicara inverse fungsi, itu biasanya ada pertukaran peran antara x dan y, gitu kan ya. Jadi di sini ditukar posisi y dan x-nya, tukar. Ya. Sedangkan untuk fungsi eksponensial natural ini bisa dituliskan x sama dengan eksponensial y. Ya, kalau seperti ini berarti dia y sama dengan ln x. Nah, berarti fungsi inverse-nya itu yaitu y inverse, ya. Y inverse sama dengan e pangkat x, begitu. Nah, bilangan basis fungsi ini dituliskan E atau bisa dituliskan X, ya, EXP atau eksponensial 1. Sehingga ln dari E atau E log E sama dengan 1. Nah, ya, seperti kita ketahui bahwa definisi log itu kalau A log B berarti kan log B per log A. Kalau E log E, ya, atau ln E, ya, maka sama dengan log E per log E atau sama dengan 1. Nah, sedangkan bilangan E sendiri, ya, kira-kira seperti ini, ya, mendekati ini merupakan bilangan irasional, ya. Jadi dimulai dengan 2,7182818284 bla bla bla, ya. Jadi bla bla blanya ini panjang sekali, ya. Itu atau sifat yang lain, ya, kalau E pangkat ln x, ya, berarti dia sama dengan x, ya, untuk x lebih dari 0, sedangkan ln dari E pangkat x, ya, sama dengan x, ya. Ini tentunya dengan sifat logaritma, ya, maka akan seperti ini, ya. Ini, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan limit dan kekontinuan, ya. Misalkan fx sama dengan x kurang 1 dibagi akar x kurang 1. Nah, dengan mengambil beberapa nilai x, untuk x mendekati 1 dari kanan atau kiri, diperoleh tabel nilai sebagai berikut, ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, kita masukkan beberapa nilai yang x-nya di sekitar 1, ya. Sebelah kirinya ini 0,99, kemudian 0,99, ya, dan seterusnya sampai mendekati 1, ya, sebelum 1, ya, tapi ya. Sedangkan bagian kanan, kalau kita perhatikan di sini nilai x-nya itu lebih dari 1, ya, tapi sedikit saja lebih dari 1, ya. Oke. Dari x dengan nilai ini diperoleh fx-nya seperti ini. Nah, ini tentunya kalau disubstitusi ke fx-nya tadi, maka akan diperoleh nilai-nilai fx seperti ini, ya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk x yang mendekati 1, maka diperoleh nilai fx yang mendekati 2, gitu ya. Atau dengan kata lain, limit dari x kurang 1 dibagi akar x kurang 1 untuk x mendekati 1, maka dia sama dengan 2.
Nah, kemudian secara grafis, jika nilai-nilai X dan Fx pada tabel digambarkan sebagai titik-titik pada sistem koordinat, kemudian dihubungkan, akan diperoleh gambar sebagai berikut. Ya. Jadi kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi di X sama dengan 1 itu berlubang. Ya, kenapa? Karena Fx ini merupakan fungsi pecahan ya, fungsi rasional pecahan ya, di mana pembilang dibagi penyebut, dan penyebut ini kan tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Jadi penyebut di sini akar X kurang 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya, sehingga itu berlaku untuk X yang sama dengan 1 ya. Jadi X sama dengan 1 tak terdefinisi di sini karena X nya tidak boleh 1 ya. Nah, gitu ya. Jadi dari grafik ini terlihat bahwa kalau X mendekati 1, maka Y-nya mendekati 2. Oke, definisi limit kira-kira gambarnya seperti ini. Dari grafik terlihat bahwa jika X cukup dekat tapi berbeda dengan A, maka nilai Fx akan mendekati L ya, atau dituliskan limit Fx untuk X mendekati A maka sama dengan L ya, atau dibaca limit Fx untuk X di sekitar A adalah L. Nah, kemudian hubungan antara limit sepihak ya dan limit dua pihak. Nah, jadi di sini tuh ada limit kiri dan limit kanan. Nah, limit kiri definisikan seperti ini: limit X mendekati A minus ya, untuk Fx ya, dari Fx dia sama dengan L. Berarti jika X dekat ke A dari sebelah kiri ya, maka Fx dekat ke L. Nah, sedangkan limit kanan definisikan limit Fx untuk X mendekati A plus, jadi ini maksudnya sebelah kanannya A sedikit saja gitu ya. Kalau yang ini tadi sebelah kirinya A sedikit saja ya, sama dengan L, berarti X dekat ke A dari sebelah kanan, maka Fx dekat ke L. Nah, kemudian limit Fx untuk X mendekati A itu sama dengan L jika dan hanya jika limit Fx untuk X mendekati A minus sama dengan L, dan limit Fx untuk X mendekati A positif sama dengan L gitu ya. Jadi limit Fx sama dengan L ya untuk X mendekati A itu ada gitu ya, hanya jika limit kiri dan limit kanannya ada gitu ya, terdefinisi dan sama-sama bernilai L gitu kan ya. Fungsi Fx dinyatakan memiliki limit atau limit dua pihak di sekitar titik A jika dan hanya jika kedua limit sepihak ya, baik limit kiri maupun limit kanan dari fungsi Fx di sekitar titik A ini ada dan memiliki nilai yang sama. Oke, kemudian limit tak berhingga. Terkadang limit fungsi Fx di sebuah titik tidak ada ya, karena nilai fungsi yang terus meningkat atau menurun tanpa batasan gitu, atau tak terhingga ya. Nah, di sini misalkan limit 1/x untuk X mendekati 0 plus ya, sama dengan plus tak hingga. Jadi kalau kita perhatikan grafik di sini ya, ketika X mendekati 0 plus ya, jadi X nya itu mendekati 0 plus, di sebelah kanannya 0 sedikit saja ya, maka nilainya itu plus tak terhingga. Jadi grafiknya ini kan menuju ke atas ya. Nah, increases without bound ya, tak terhingga ke atas gitu ya, tak terhingga ke atas ya. Di sebelah kanannya 0, di sebelah kanannya sumbu Y atau di sebelah kanannya X sama dengan 0 sedikit saja, itu nilainya itu plus tak hingga gitu ya. Sedangkan limit 1/x untuk X mendekati 0 minus itu bernilai negatif tak hingga. Jadi sebelah kirinya sumbu Y atau sebelah kirinya X sama dengan 0 sedikit saja itu bernilai negatif tak hingga. Oke, kemudian cara menyelesaikan limit. Jika Fx terdefinisi di X sama dengan A, maka substitusikan X sama dengan A ke Fx ya. Jadi langkah pertama substitusikan dulu. Ya, sekarang jika Fx tak terdefinisi di A, Fx merupakan fungsi irasional. Jadi kemudian dirasionalkan dulu, kemudian disubstitusi ya. Nah, biasanya tuh kalau berbentuk Fx-nya berbentuk akar ya, biasanya dikalikan sekawannya ya, supaya menjadi bentuk rasional. Sedangkan kalau Fx-nya itu berbentuk rasional, maka kalau bisa difaktorkan ya difaktorkan ya.
atau kalau enggak bisa juga dikalikan X yang tertingginya ya, kalau polinomial per polinomial. Kemudian disubstitusi, sederhanakan juga, kemudian disubstitusi. Nah, kemudian di sini ada teorema terkait sifat dan operasi limit. Andaikan M bilangan bulat positif, ya, K konstanta, F dan G fungsi-fungsi yang mempunyai limit di A, maka limit K untuk X mendekati A itu sama dengan K. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini variabelnya X gitu. Tapi yang dilimitkan itu K. Jadi K-nya ini kan konstanta, ya. Jadi kalau di sini beda dengan di sini hurufnya, berarti dia di sini konstanta. Kalau konstanta ya berarti ya K sama dengan K gitu. Nah, sedangkan kalau yang bagian kanan itu limit X untuk X mendekati A sama dengan A. Jadi kita substitusi X-nya kita ganti dengan A gitu ya. Nah, ini kira-kira grafiknya seperti ini. Jadi ini garis mendatar yang bernilai K, sedangkan di sini Y sama dengan X ya, karena misalkan ya, ini ya X-nya itu A gitu ya. Nah, jadi di sini. Jadi A-nya itu kan bergerak ya. Misalkan A-nya itu dari kecil sampai besar, maka akan berbentuk grafik seperti ini. Oke, kemudian di sini ada sifat-sifat limit ya. Limit K kali Fx. K ini konstanta, jadi K-nya ini bisa keluar dari limit Fx-nya. Kemudian limit dari jumlah fungsi, yaitu fungsi fx dan gx, sama dengan jumlah dari limit kedua fungsi itu. Ya, begitu juga yang pengurangan, perkalian, pembagian, gitu ya, ataupun yang pangkat, gitu ya, ataupun yang akar, ya. Cuma kalau yang akar pangkat itu, nah ini berlaku kalau n-nya genap, ya, maka yang di dalam akar itu harus positif, sama dengan 0. Oke, kemudian ini ada limit fungsi trigonometri ya. Ini saya kira di SMA udah kenal juga ya. Jadi limit fx untuk x mendekati a sama dengan sinus a. Jadi ini kita substitusikan aja ya untuk fungsi-fungsi dasar trigonometri ini yang ada 6 ya, sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Oke, kemudian limit sin x per x untuk x mendekati 0. Jadi langkah pertama mencari nilai limit ya, itu kan kita substitusikan dulu. Nah, dalam kasus yang ini diperoleh sin x per x ya. Untuk x mendekati 0, jadi kita substitusikan sin 0 per 0. Diperoleh 0 per 0. Nah, di mana 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Nah, terus bagaimana kalau diperoleh 0 per 0? Maka bisa dilanjutkan dengan cara L'Hopital. Jadi cara L'Hopital itu penurunannya pembilang dibagi penurunannya penyebut. Nah, jadi ini kalau di L'Hopital kan, maka akan diperoleh limit sin mendekati 0 dari cos x per 1. Gitu ya. Karena turunannya sin x itu kan cos x. Jadi terus turunannya x itu 1 ya, jadi kan cos 0 per 1 gitu ya, dimana cos 0 ada 1, jadi 1 per 1 adalah 1 gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, formula-formula di bawah ini juga bisa dibuktikan dengan cara L'Hopital. Oke, kemudian karena fungsi sinus dan kosinus itu kontinu di setiap titik, maka berlaku limit dari sinus gx itu sama dengan sinus dari limit gx gitu ya, yaitu ini urutan limit dan sinusnya ini boleh ditukar gitu ya. Nah, sedangkan limit dari cos gx sama dengan cos dari limit gx. Nah, kemudian di sini ada sifat limit ya. Kalau untuk polinomial bagi polinomial, misalkan tentukan limit dari ax pangkat n ya ditambah dan seterusnya dibagi bx pangkat n ya tambah dan seterusnya. Terus bagaimana penyelesaiannya? Jadi kita bandingkan pangkat tertingginya pembilang dan pangkat tertingginya penyebut. Kalau pangkatnya sama atau m dan n sama, maka sama dengan A per B. Kalau pangkat tertingginya pembilang kurang dari pangkat tertingginya penyebut, diperoleh 0. Sedangkan kalau pangkat tertingginya pembilang lebih dari pangkat tertingginya penyebut, maka diperoleh tak hingga. Oke, kemudian kita lanjutkan kekontinuan ya.
Misalkan fx terdefinisi pada suatu selang terbuka yang mengandung A. Fx ini kontinu di A jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, fa ada dan fx ini terdefinisi pada x sama dengan A. Ya, kemudian limit dari fx untuk x mendekati A itu ada, dan limit fx untuk x mendekati A itu sama dengan fa. Ya, jadi bahasa apa ya, gampangnya tuh bagian A ini menunjukkan bahwa nilai di titik x sama dengan A itu ada, gitu ya. Terus yang kedua tuh limit dari fx untuk x mendekati A itu ada. Jadi maksudnya ini nilai di sekitaran fa tadi, gitu. Jadi kalau kita bicara limit, seperti tadi kita bahas limit sepihak ya dan dua pihak tadi, limit fx untuk x mendekati A itu ada jika limit kiri sama dengan limit kanannya, gitu ya. Jadi limit kiri mempunyai nilai yang sama dengan limit kanannya. Nah, kemudian yang C, nilai limitnya harus sama dengan nilai di fa-nya tadi, gitu. Nah, ini contoh gambar yang discontinue ya. Ada discontinue dan yang ini kasus yang continue. Jadi kalau kita perhatikan gambar bagian kiri ini, di sini terlihat bahwa ada lompatan ya atau jatuh ya. Kalau dari kiri ke kanan tuh berarti ada lompatan ke bawah gitu ya. Jadi ini dikatakan discontinue ya, atau limitnya nggak ada gitu ya, karena limit kiri di sini nilainya, tapi limit kanannya nilainya di sini. Berarti kan limit kiri tidak sama dengan limit kanan, berarti dia tidak mempunyai nilai limit untuk fx untuk x mendekati c, kan gitu ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Limit fungsi di f di c itu ada. Jadi ini fc-nya berada di sini ya. Kemudian nilai limit juga ada ya. Nilai limitnya untuk x mendekati c ada, karena di sini terlihat bahwa limit kiri ya dan limit kanannya itu sama ya, seolah-olah nyambung ya, kecuali di fc-nya sendiri ya. Tetapi ya, fungsi f ini tidak kontinu atau discontinue di C. Kenapa? Karena fc-nya nilainya berbeda dengan nilai limitnya. Oke. Jadi kalau ini tadi kan syarat pertamanya tidak terpenuhi ya, nggak ada di sini, fc-nya nggak ada, berarti dia sebetulnya udah discontinue dia, karena salah satu syarat dari 3 tadi itu nggak terpenuhi. Terus dia juga tidak mempunyai nilai limit. Jadi syarat pertama nggak ada ya, bagian kiri, syarat kedua nggak ada, syarat ketiga juga nggak ada ya, karena tidak punya fc maupun tidak punya nilai limit fx untuk x mendekati c, gitu kan ya. Sedangkan yang bagian tengah ini fc ada ya. Terus berarti syarat pertama ada, syarat kedua juga ada karena dia mempunyai nilai limit untuk x mendekati c ya. Tetapi nilai limit dan nilai fc-nya tidak sama. Jadi syarat pertama dipenuhi, syarat kedua dipenuhi, tapi syarat ketiga tidak dipenuhi. Jadi dia discontinue. Sedangkan kasus yang ketiga di sini, syarat pertama dipenuhi, fc ada, nilai limit kiri kanannya juga sama, berarti nilai limitnya ada dan sama nilainya dengan nilai di fc. Berarti f continue di c. Nah, kemudian jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka fx tidak continue di x sama dengan a, atau dikatakan fx discontinue di a. Ciri fungsi discontinue adanya loncatan pada grafik fungsi ya. Kemudian di sini terdapat 3 jenis diskontinuitas. Yang pertama, tak hingga di A jika limitnya atau limit kiri kanan tak hingga. Kemudian loncat berhingga di A jika limit kiri dan kanannya berhingga namun tak sama, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, dapat dihapuskan atau hilang di A ya, jika nilai fungsi dan limitnya ada tetapi tidak sama ya. Nah, kemudian di sini contoh discontinue di X sama dengan 2. Nah, ini discontinue ya, terlihat di sini tidak ada F2 terdefinisi gitu ya, karena bolong yang berlubang ya. Kemudian yang kedua, diskontinuitas tak hingga. Nah, ini juga dikatakan discontinue karena dia di sini tidak mempunyai nilai limit ya fx untuk x mendekati 2 ya. Jadi limit kiri dan limit kanannya tidak sama ya, nggak ada.
Nah, kemudian ini yang diskontinuitas dapat dihapuskan. Jadi F2-nya berada di sini, sedangkan nilai limit fx untuk x mendekati 2 berada di sini. Jadi kan ini nilainya tidak sama, jadi diskontinu. Nah, sama halnya dengan limit, ada limit kiri dan limit kanan. Kekontinuan juga gitu, ada kontinu kiri dan kontinu kanan. Suatu fungsi f dikatakan kontinu kanan di titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, nilai fx untuk x mendekati a positif itu ada. Ya, jadi limit kanannya ada. Ya, limit kanan ada, nilai fa ada, dan nilai limit kanan sama dengan fa-nya. Gitu ya. Maka dikatakan kontinu kanan. Kemudian, suatu fungsi f dikatakan kontinu kiri di titik x sama dengan a jika memenuhi 3 syarat berikut. Nah, yang ini limit kiri, ya, limit fx untuk x mendekati a minus, berarti kan limit kiri ada. Kemudian fa juga ada. Nah, terus limit kiri harus sama dengan nilai di fa. Ya. Oke, kemudian kekontinuan pada selang. Fungsi fa dikatakan kontinu pada selang terbuka AB jika fx kontinu di setiap titik AB, ya. Nah, jadi fx ini kontinu ya pada selang terbuka antara A dan B itu kontinu terus gitu ya jika fx-nya kontinu di setiap titik AB. Jadi di antara A dan B itu kontinu ya. Di mana-mana kontinu antara A dan B. Nah, sedangkan fx ini kontinu pada selang tertutup AB, ya. Kalau selang tertutup berarti di A-nya dia kontinu kanan. Kontinu kanan di A, jadi A dengan limit kanan untuk x mendekati A positif. Nah, itu kontinu kan berarti karena FA sama dengan nilai limit kanannya gitu ya. Dan kontinu juga pada selang terbuka AB dan kontinu kiri di B. Jadi nilai limit kiri untuk x mendekati B minus ya sama dengan FB-nya. Nah, ini kemudian ada contoh grafik ya. Fungsi tersebut kontinu pada selang terbuka ya, dari negatif tak terhingga sampai mendekati 0. Jadi nolnya sendiri nggak masuk ya. Jadi ini pakai selang terbuka. Kemudian dia kontinu lagi pada selang terbuka setelah 0 sampai sebelum 3. Ya, sebelum 3 ya. Oke, kemudian dan setelah 5 sampai tak terhingga. Ya, ini kontinu pada selang terbuka. Jadi kalau kita perhatikan di sini kurungnya pakai kurung terbuka semua. Ya. Nah, selain itu fungsi tersebut juga kontinu pada selang tertutup 3 sampai 5. Jadi 3-nya masuk, 5-nya juga masuk ya. Dari gambar terlihat bahwa dia tidak berlubang ya. Dia dipenuhi bulatannya ya. Jadi ini kontinu kanan di batas bawah, maksudnya kontinu kanan itu di batas bawah, batas bawahnya kan 3, batas atasnya 5. Jadi di 3 itu nilai D3, F3-nya sama dengan nilai limit kanan ya untuk x mendekati 3 plus ya. Dan kontinu kiri di batas atas. Jadi sebelum 5 nilai limit kiri x mendekati 5 minus sama dengan F5 gitu kira-kira. Nah, baik, kira-kira seperti itu gambaran materi fungsi ya, termasuk limit dan kekontinuannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.